Lalu bagaimana? Kita tetap mencari prajurit Karjo yang hilang, sekaligus mengintai seperti apa raksasa itu. Celaka. Raksasa itu makan orang. Awas! Gusti, mundur! Biar saya membereskannya. Ya, 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 ya. Alap-alap Laut Kidul, kita lanjutkan perjalanan.
Tidak seperti biasanya. Anak kita Wan dan Sari terlambat datang di pertemuan agung. Seharusnya kemarin dia sudah datang. Mungkin dia berhalangan, Kanda Sultan. Kalau memang berhalangan, kenapa tidak kirim utusan? Sehingga pertemuan agung kemarin bisa lengkap. Dari Belambangan saja datang. Dari Surabaya kok tidak? Ampun Kanjeng Sultan. Gusti Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya mohon menghadap. Umurnya panjang anak kita itu. Sedang dibicarakan datang. Suruh langsung saja kemari. Sini dulu. Mohon ampun Romo Sultan. Ananda terlambat sehingga tidak sempat menghadiri pertemuan agung mewakili Kakanda Adipati. Kenapa? Biasanya kamu selalu tepat. Ada rintangan di perjalanan? Injih Romo Sultan, kami dicegat gerombolan Bakawulung, pemberontak yang dulu lolos dari kepungan pasukan Mataram. Pembangkang itu belum tobat. Siapa dia? Pendekar dari Laut Kidul yang membantu Ananda menumpas gerombolan pemberontak Bakawulung. Siapa namamu? Hamba Lindu Aji. Kalau kamu pendekar, pasti punya guru. Sebutkan, siapa nama gurumu? Kiai Ageng Sukmajati. Oh ya? Aku kenal baik dengan gurumu. Dia pernah datang ke sini bersama kiai-kiai lain. Sewaktu menyatakan tekad menentang Belanda. Romo Sultan, Lindu Aji ingin mengabdi pada Mataram. Bagus. Aku senang mendengarnya. Bawa dia ke Kirongge. Suruh merawat si Jeliteng. Sendiko Gusti. Hoi, 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 ya, hei, hei, hoi, hei, hei, hoi, hei, 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 ya, hei. Kirongge, ada pekatik baru. Ah? Tita Gusti Sultan mengurus si Jeliteng. Siapa namamu? Lindu Aji. Pernah mengurus kuda? Pernah, tapi kuda kampung, penarik andong. Merawat kuda penarik andong gampang. Kudanya kecil, pendek, dan penurut. Tapi kalau kuda-kuda di sini, kuda tunggangan untuk perang. Tuh, kau lihat sendiri. Iya, kudanya bagus-bagus. Tapi yang itu kelihatannya lain, menakutkan. Itu namanya si Jeliteng. Liar dan ganas. 10 orang pekatik, tidak ada yang selamat. Aku sendiri sudah 2 tahun berusaha menjinakkannya. Tapi sampai sekarang tidak pernah berhasil. Apa makanan kesukaan si Jeliteng? Wah, tidak tahu nak. Setiap dikasih makan, selalu menggigit. Si Bayau dan juga si Sarkali, semuanya licik. Aku ditipunya mentah-mentah.
Kita harus merebut Farida dari tangan Wak Bayo, Mak. Memang aku akan merebutnya. Bukan untukmu. Tapi untuk persembahan Batari Durga. Biar Kiai Ageng Prayogo menangis meratap-ratap di dalam kuburnya. Kenapa? Kok sedih? Wak Bayo, saya ingat terus pada Sembara dan Basir. Jiwamu sedang terancam. Mak Lampir tidak akan puas sebelum membunuhmu. Di sini kau aman. Mak Lampir tidak berani datang ke sini. Tapi saya harus bertemu dengan Sembara, meskipun hanya sebentar. Supaya dia bisa tenang. Saya tidak mau dia bingung dan sedih memikirkan saya, yang tiba-tiba hilang begitu saja. Baiklah, besok aku suruh pasukanku mengantar kamu ke tempat Sembara dan Basir. Farida, akhirnya kau keluar juga dari istana atas angin. Pasti kau sudah tidak tahan ingin ketemu dengan Sembara. Dia mengecoh aku. Aku pun bisa mengecoh dia. Ardian, sekarang aku rubah kau menjadi Basir. Bagaimana Kirongge? Apakah bocah bagus itu ada kemampuan? Dia bukan manusia sembarangan, Gusti. Si Jeliteng yang liar dan ganas itu takluk. Besok aku ingin berburu. Suruh Lindu Aji membawa si Jeliteng. Sendiko, Gusti. Makan yang kenyang, Jeliteng. Aku senang melihat kalau kau tangkas dan kuat. Sembara dan Basir ada di sini. Lindu Aji! Mau kemana? Ada teman saya, Ki. Mana temanmu? Tidak ada, Ki. Oh ya? Tadi saya lihat mereka ada di situ. Tapi kok tidak ada? Mungkin hanya penglihatan maya. Penglihatan maya. Kita seolah-olah melihat sesuatu benda yang berwujud nyata. Padahal hanya bayangan belaka. Biasanya diakibatkan oleh karena kelewat rindu. Sehingga mempengaruhi pikiran dan perasaan. Sudahlah, lupakan saja. Kembali pada pekerjaanmu. Ada tugas dari Gusti Sultan. Tugas apa, Ki? Gusti Sultan akan berburu. Kamu disuruh membawa si Jeliteng. Kapan? Besok. Lindu Aji. Dawuh, Gusti. Kau tunggu aku di sini. Sendiko, Gusti.
Ayo kita pulang. Sendiko, Gusti. Aduh, jalannya pelan-pelan, Mak Lampir. Capek, istirahat dulu. Jangan panggil aku Mak Lampir. Panggil aku Sembara. Dan ingat, kau bukan Mardian, tapi Basir. Iya, iya, Mak. Siapa namamu? Mardian, Basir. Hah. Ingat benar-benar, jangan sampai lupa. Iya, Mardian. Mak Lampir, Sembara. Lihat, itu ada 2 orang pemuda. Orang itu seperti yang kau ceritakan. Temuilah mereka. Kami menunggu di sini. Iya. Farida. Sembara. Panglima Kumbang, Iya, kedatanganmu mengagetkan aku. Ada apa? kau sudah ditipu oleh Mak Lampir. 2 orang itu bukan Sembara dan Basir yang sesungguhnya, tapi Sembara palsu dan Basir palsu. Mereka adalah Mak Lampir dan Mardian yang menjelma menjadi Sembara dan Basir. Dia mengecoh aku. Tangkap Mak Lampir. Kurang ajar. Lari kemana mereka? Kita kejar terus ke sana. Sembara, kenapa terburu-buru? Ada apa? Di sini tempat berbahaya. Banyak orang jahat. Kita harus cepatnya keluar dari daerah ini. Kita harus lari jauh-jauh. Kalau tidak, kita celaka. Sembah hamba, Gusti. Lindu Aji, aku angkat kau sebagai utusan. Sampaikan pesanku kepada Kiai Lembah Manah di Dusun Pekembaran, Selawi, di wilayah Tegal. Sendiko, Gusti. Mendekatlah kemari. Sendiko, Gusti. Inilah pesan yang harus kau sampaikan kepada Kiai Lembah Manah. Sendiko, Gusti. Berangkatlah. Aku disuruh menyerahkan ini kepadamu. Terima kasih. Ditugaskan kemana? Saya tidak bisa mengatakannya, Ki. Kepada atasanmu sendiri, kamu tidak bisa mengatakannya. Maaf, Kirongge. Ini tugas rahasia. Saya minta pengertian Kirongge. Saya berangkat, Ki. Siapa dia? Pekatik. Seorang pekatik saja. Beraninya menunggang kuda kesayangan Gusti Sultan. Entah punya ilmu apa pekatik itu. Gusti Sultan sayang sekali sama dia. Sembara! Basir! Farida! Siapa dia? Kamu lupa pada teman akrabmu sendiri? Lindu Aji. Dasar... Itu bisa membuat Farida dan temannya itu curiga. Lebih baik diam. Baik, Mak Lampir. Sembara. Aku pernah bertemu Sembara. Katanya kau diculik orang jahat. Bukan diculik, tapi diselamatkan oleh Wak Bayau. Bangsa lembut tidak jahat, malah sebaliknya baik sekali. Oh, yang disebut Sembara bukan itu. Tapi kau dibawa oleh Mak Lampir. Yang membawaku bukan Mak Lampir, tapi Wak Bayau. Malah sekarang aku diantarkan menemui Sembara dan Basir. Lindu Aji, bukankah kau sahabatku? Iya, memangnya kenapa? Aku sedang dikejar oleh nenek jahat yang bernama Mak Lampir dan anak buahnya. Dia ingin merebut Farida dari tanganku. Bantulah aku. Kau tunggu di sini. Mak Lampir pasti akan datang. Kenapa tidak kita hadapi bersama? Aku khawatir akan keselamatan Farida. Sebab itu kau halangi dia, supaya kami dapat pergi jauh. Baik, pergilah. Aku tunggu Mak Lampir di sini.
Terima kasih Lindu Aji. Kau memang sahabatku yang sejati. Ayo. Aji, kami pergi dulu. Maaf, numpang tanya. Ada 3 orang lewat di sini. 2 laki-laki, 1 perempuan. Apa maumu bertanya tentang 3 orang itu? 2 orang laki-laki itu orang jahat. Gadis itu diculik oleh mereka. Dia dalam bahaya. Kau pasti mak lampir. Bukan mereka yang jahat, tapi kau yang jahat. Kau mak lampir perempuan. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa menyerangku? Aku Lindu Aji. Aku tidak akan menyerang kamu kalau kamu orang baik. Jangan. Kau tahu aku? Tahu. Kau mak lampir yang mau merebut Farida dari Sembara. Sembara dan Basir itu temanmu? Iya. Kau tertipu. Aku bukan mak lampir. Aku Yamina, murid Wabaya. Kau penipu. Kau keras kepala, Lindu Aji. Kau telah ditipu mak lampir. Dia menjelma menjadi Sembara untuk merebut Farida dari tanganku. Dan dia rubah budaknya menjadi Basir. Nanti kau akan tahu siapa Wabaya. Benarkah mak lampir menjelma menjadi Sembara? Dia menamakan dirinya Yamina, murid Wak Bayau. Wajahnya yang cantik terlihat bening. Sama sekali tidak menampakkan watak jahat. Barangkali dia benar. Mak lampir memang licik. Dia telah mengecohku. Andika yang menolong saya. Benar. Terima kasih. Siapa namamu? Melati. Kamu? Lindu Aji. Kamu mau kemana? Ke rumah saudara. Di Dusun Gampingan. Saya anak seorang saudagar yang sering berkelana. Tapi belum pernah mendengar nama desa Gampingan.
lebih kecil dari dusun Miritan. Kamu tidak akan tahu. Dingin. Kamu punya selimut? Seandainya tidak ada kamu, mungkin saya sudah mati. Saya sangat berterima kasih. Boleh saya panggil kamu Kakang? Saya ingin mengabdi pada Kakang. Bawalah kemana Kakang pergi. Sebenarnya aku bersedia menjadi suami. Tapi sayang, saat ini aku tidak bisa meluruskan permintaanmu. Aku sedang mengemban tugas penting yang harus dijunjung tinggi. Aku minta maaf. Wassalam, Lindu Aji. Tuhan, inilah lelaki sejati yang bisa melindungi kaum wanita. Pertemukanlah kami berdua. Dan semoga ya lulus. Semoga. Kumpul. Kalian semua sembunyi. Ada orang asing. Bubar. Assalamualaikum.
Saya datang dengan maksud baik, membawa pesan untuk guru kalian. Dari siapa? Saya tidak bisa mengatakannya, kecuali kepada guru kalian sendiri. Andika bisa menyampaikannya langsung kepada kami. Tidak. Bawalah saya ke hadapan guru kalian. Tidak semudah itu. Kami tidak tahu siapa Andika, orang jahat atau orang baik. Tadi sudah saya katakan, saya datang dengan maksud baik. Kalau begitu, kenapa tidak disampaikan kepada kami? Nanti kami yang akan menyampaikannya kepada guru. Tidak, harus saya sendiri yang menyampaikannya. Tidak. Silahkan Andika pilih. Pedang atau percayakan pesan itu kepada kami. Tidak satu pun saya pilih. Saya harus bertemu dengan guru kalian. Bandel. Andika tahu, untuk bisa bertemu dengan guru kami, terlebih dahulu harus menghadapi kami. Baik, aku hadapi kalian. Tangkap! Lindu Haji? Iya. Andika siapa? Orang yang kau cari. Kau membawa pesan untukku? Saya tidak akan menyampaikan pesan sebelum saya yakin bahwa Andika adalah Kiai Lembah Mana. Akulah Kiai Lembah Mana. Mohon jati diri Andika, Kiai. Sekarang saya tidak ragu-ragu lagi. Kiailah orang yang saya cari. Katakan, dari mana dan apa pesan itu? Saya utusan Baginda Sultan Agung dari Mataram. Pesannya hanya sebuah woro-woro, ho. Pergilah ke arah barat. Temuilah seorang laki-laki yang bernama Ki Bagus Santoso. Sampaikan pesanku pada beliau. Baik, Kiai. Mendekatlah. Sekarang saya mohon diri, Kiai. Baiklah. Ini tolong Kang barangnya. Ya. Ya. Ayo, dorong dikit gerobaknya. Ini punya siapa ketinggalan? Maaf Pak, numpang tanya. Mau kemana orang-orang ini? Ngungsi. Kenapa? Ada perang? Atau bencana alam? Banjir, tanah longsor, gunung meletus, atau... Ada durkala bendana. Apa itu, Pak? Makhluk aneh, makan orang. Hah? Makan orang? Iya, sudah 5 orang mati. Desa kami benar-benar ditimpa bencana. Kami semua terpaksa mengungsi.
Mau kemana Kisanak? Mau ke desa Mingkrik, Pak. Apa Kisanak belum mendengar? Kalau di sana banyak yang mati? Justru itu saya mau ke sana. Lah, dasar bandel. Lah mau dikasih tahu kok malah ngeyel. Pengen mati dia? Atau kita dianggapnya bercanda? Ah, ya sudah, biar. Ayo. Ha. Ya. Ha. Ya. Mas. Ya, ya. Mau kemana, nak? Mau ke desa Mingkrik, Kek. Lebih baik tidak usah diteruskan. Desa Mingkrik sedang dilanda nestapa. Sebentar lagi malam. Berbahaya buat anak. Insya Allah, saya bisa menjaga diri, Kek. Kalau begitu, hati-hati. Hanya saran kakek, sebaiknya tidak usah diteruskan. Sudah tidak ada manfaat yang bisa diambil di desa Mingkrik. Kecuali bahaya. Terima kasih atas saran kakek. Tapi saya tetap harus ke sana. Kasihan dia. Kok kasihan, Kek? Dia mengantar nyawa, Cuk. Ayo. Kita ngungsi, kita harus lebih sayang nyawa daripada harta. Iya, Pak. Lebih baik kita pergi. Harta kan masih bisa dicari, Pak. Jangan didengar omongan Rasmi, Pak. Mi, mencari harta itu sulit. Dari muda, Bapak dan Simbok kerja keras. Setelah ngumpul, masa ia mau ditinggal begitu saja? Bukan ditinggal, yo. Barang-barang yang berharga kita bawa, seperti perhiasan, kebo, kambing. Lalu padi yang satu lumbung itu mau dibawa pakai apa? Tanaman-tanaman di sawah yang harus diairi, kita tinggal begitu saja. Betul Karyo, Bone. Kalau kita pergi, tanaman di sawah bisa mati semua. Kalau mau pergi kemana? Ke rumah Kang Sastro. Kerbau milik Kang Sastro sendiri sudah banyak. Lantas kerbau-kerbau kita mau ditaruh di mana? Jadi bagaimana? Ya sudah, di sini saja. Kita berdoa pada Yang Kuasa supaya dilindungi dan tidak terjadi apa-apa. Tutup jendela. Kau ingin keluargamu jadi mangsaku? Mengapa kau belum juga pergi? Baik, Mbah. Baik, Mbah. Besok kami keluar mengungsi, Mbah. Katakan pada orang-orang yang masih tinggal. Suruh mereka pergi sebelum aku habisi. Ya, Mbah. Ya. Sarkali. Bapak ini diajak ngungsi dari kemarin kok tidak mau toh, Papa. Ya begini ini sekarang akibatnya. Mbak, tolong ambilkan air, Mbak. Ayo ya, ini ya diminum. Ayo yang banyak. Sudah. Besok pagi-pagi kita ngungsi. Iya, yo, iya.
Sarkali, rupanya dia yang berbuat ulah, sehingga penduduk pada ketakutan. Dia yang beralih rupa jadi Durkala Bendana. Tertangkap kau, Sarkali. Sekarang kau tidak bisa lari lagi. Lepaskan! Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Kau salah tangkap. Aku Sembara, pemilik cambuk sakti yang kau curi itu. Sekarang kau kenal aku, kan? Tidak. Aku tidak tahu cambuk sakti. Aku saudagar kaya. Jangan banyak omong. Aku tidak akan tertipu lagi. Aku bukan anak kecil yang bisa kau tipu mentah-mentah. Kembalikan cambuk sakti milikku. Atau aku bakar tali ini supaya kau lenyap selama-lamanya. Ampun, Den Bagus. Ampun. Jangan, Den Bagus. Ampun. Ampun, Den Bagus. Saya tidak bersalah. Sekali lagi kau bilang begitu, aku kau. Lalu saya harus bagaimana? Saya benar tidak tahu apa-apa tentang cambuk sakti itu. Kau tetap tidak mau mengaku? Saya tidak tahu, Den Bagus. Kalau saya tahu, saya tunjukkan. Tapi sungguh mati, saya tidak tahu. Baik. Nah, Malim, aku dengar kau sakti. Coba tahan ilmu kesaktianku, Ajian Chandra Baja. Tahan dengan ilmu kesaktianmu yang paling hebat. Saya akan tunjukkan di mana cambuk sakti itu saya simpan. Ampun. Ayo. Iya. Tunjukkan tempatnya. Iya, Den. Saya tunjukkan, Den. Ya. Aduh. Baik, Den. Cepat. Iya. Ya, Den. Aduh, ampun. Iya, Den. Saya tunjukkan. Ampun. Hei, jangan lari kau. Mari Bu, silakan Bu. Jangan lari kau.
Kau dengar? Iya, Den Bagus. Saya dengar. Ulangi lagi. Kalau kau tidak ingin mati. Tidak, Den Bagus. Saya janji. Ayo jalan. Iya. Aku mau tidur. Sahabatku Panglima Kumbang, datanglah. 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 Aku membutuhkan bantuanmu. Sahabatku, tolong jaga orang itu. Kalau dia lari, terkam saja. Mumpung masih pagi, ayo berangkat. Cepat. Iya, Den Bagus. Baik, Den Bagus. Iya, baik-baik. Ayo cepat. Cepat. Lindu Aji. Aji, seranganmu itu berbahaya. Aku bisa celaka. Aku memang mau membunuhmu, Mak Lampir. Apa? Kau sebut aku Mak Lampir? Kau masih waras, kan? Aku manusia. Aku tetap waras. Tanji, ini pasti ada yang tidak beres. Kau terus-terusan menyebut aku Mak Lampir. Cukup satu kali kau bisa mengelabui aku. Tapi seterusnya kau tidak akan pernah bisa mengelabui mataku. Di sini saya pernah bertemu dengan Lindu Aji. Mungkin dia sedang mencari Farida yang dibawa sembara palsu dan basir palsu. Oh, kau mengagetkanku, Panglima Kumbang. Pergilah ke hutan Waru. Lindu Aji berkelahi dengan Sembara. Sembara palsu atau sembara asli? Sembara asli. Ayo anak-anak. Tahan. Kamu keliru, Lindu Aji. Itu bukan Mak Lampir. Itu Sembara. Sembara asli. Benar, kau bukan Mak Lampir yang menjelma menjadi Sembara. Aku bukan Mak Lampir, Aji. Aku Sembara, sahabatmu. Maafkan aku.
Sudah jelas, Farida dibawa Mak Lampir. Saya yang akan mengejar Mak Lampir. Berdua dengan aku. Kurang ajar. Dia lari. Orang yang bersama kamu tadi? Iya, orang itu yang mencuri cambuk saktiku. Kalau begitu kau mengejar Mak Lampir, aku mengejar Sarkali. Tidak perlu. Kalau hanya untuk mencari tempat di mana cambuk saktimu disembunyikan, aku bisa membantu kalian. Lihat. Saya tahu tempatnya. Saya pernah ke sana. Cepat kau ke sana. Jangan sampai keduluan Sarkali. Dia akan memindahkannya ke tempat lain. Baik. Terima kasih, Wak Bayo. Wak Bayo, saya mohon diri. Masih ada tugas lain. Sekarang aku bebas. Aman. Aku harus cepat-cepat memindahkan cambuk sakti itu sebelum Sembara mengambilnya. Mencari siapa, Cak Bagus? Mencari Ki Demang Bagus Santoso. Ki Demang sedang ke Mataram. Besok pulang. Masuklah. Di dalam banyak hiburan. Terima kasih. Biar saya menunggu Ki Demang di tempat lain. Tidak bisa. Sekarang kamu jadi tamu Kademangan. Kamu harus masuk. Ayo Kisanak. Ayo turunlah Kisanak. Hei, sini. Urus kuda ini. Ayo Cak Bagus. Hai teman-teman, kenalkan. Ini tamu Ki Demang. Sekarang keluarkan makanan dan minuman. Nyigarsi, sini. Temani tamu kita ini. Ayo. Silakan makan saja, Kakang. Mari, Kakang, silakan diminum. Maaf. Kenapa? Saya sedang puasa. Muasani apa, Kakang? Apa ada perempuan yang Kakang pelet? Besok Ki Demang pulang. Malam ini Kisanak nginap di sini. Penginapan untuk Kisanak sudah kami siapkan. Ini Nyai Lasmini. Nyai Lasmini lah yang akan menunjukkan penginapan untuk Kisanak. Silakan. Mari. Ini kamar Teng Bagus. Silakan. Terima kasih. Kisanak. Saya memang mau minta tolong pada Kisanak. Oh, silakan. Memang saya ditugaskan untuk melayani tamu-tamu Kademangan. Terima kasih. Tolong jangan ganggu saya. Sampai Ki Demang datang. Saya ingin istirahat dulu. Iya, silakan. Anak muda. Ya, kemudian. Maaf, saya salah kamar rupanya. Tunggu. Akulah yang kau cari. Ki Bagus Santoso? Iya. Katakan, pesan apa yang kau bawa dari Kiai Lembah Mana? Saya mohon Ki Demang menunjukkan jati diri. Apa katanya? Ho, no.
Pergilah ke selatan. Temui Ki Dharma di kaki Gunung Slamet. Sampaikan salamku padanya. Ingat, jangan kau sampaikan salamku pada siapapun kecuali pada dia. Baik, Ki Demang. Sini. Berangkatlah. Girda mana? Ada di dalam. Tuma dan Wage? Itu? Kerjaan ini berbahaya. Cuma kami berdua. Berempat. Kamu berdua, Girda, dan aku. Kalau berempat, beranilah. Pekerjaan apa sih? Nanti aku kasih tahu. Kita cari si Girda dulu.